Malam merayap lambat di atas kota tua, membungkus sisa-sisa kejayaan masa lalu dalam selimut kegelapan. Di ujung jalan yang jarang dilalui, berdirilah sebuah bangunan megah yang kini tinggal kerangka, Wisma Van Horn. Dindingnya yang dulu putih gading kini berlumut, jendelanya yang tinggi menganga seperti mata kosong, dan tamannya yang luas telah ditelan oleh sulur-sulur liar. Bagi penduduk sekitar, Wisma Van Horn lebih dari sekedar bangunan tua. Itu adalah sarang dari sesuatu yang jahat, penjara bagi arwah yang tak tenang. Mereka menyebutnya sebagai rumah kuntilanak merah. Malam itu, 4 mahasiswa Bima, Elara, Dani, dan Rizka memutuskan untuk menguji nyali. Berbekal senter dan kamera untuk kanal YouTube misteri mereka, mereka menantang legenda urban paling menakutkan di kota itu. Bima, sang pemimpin yang sok berani, tertawa meremehkan cerita-cerita warga. Hanya tahayul, katanya sambil mendorong gerbang besi berkarat yang menderit memilukan. Paling isinya cuma tikus dan kelelawar. Elara yang paling peka di antara mereka merasakan bulu kuduknya meremang sejak pertama kali menginjakkan kaki di pelataran wisma. Udara terasa berat dan dingin, jauh berbeda dari udara di luar gerbang. Aroma bunga melati yang anehnya sangat pekat tercium, namun diselingi bau anyir yang samar seperti darah yang mulai mengering. "Aku gak suka perasaan ini, Bim," bisik Elara. "Tenang saja, Ra, itu cuma sugesti," jawab Dani sambil menyalakan kameranya. Mereka memasuki aula utama, cahaya senter menari-nari di atas lantai marmer yang pecah dan perabotan yang tertutup kain putih kusam. Lukisan seorang pria Belanda bermata tajam, mungkin Tuan Van Horn sendiri, tergantung miring di dinding seolah mengawasi mereka dengan tatapan benci. Awalnya semua tampak biasa saja, hanya suara derit kayu dan gema langkah kaki mereka sendiri. Dani sibuk merekam setiap sudut sementara Bima dengan sengaja membuat suara-suara keras untuk memanggil penunggu di sana. Teror dimulai dengan suara, terdengar isak tangis seorang wanita dari lantai atas, suaranya lirih menyayat hati penuh penderitaan. Mereka berempat membeku. "Kalian dengar itu?" tanya Rizka, suara bergetar. Bima, meski wajahnya sedikit pucat, memaksakan diri untuk tetap tenang, paling cuman suara angin. Tapi kemudian isak tangis itu perlahan berubah, semakin tinggi, semakin keras, hingga berubah menjadi tawa melengking yang mengerikan. Tawa itu seakan memantul dari setiap dinding, mengejek keberanian mereka yang kini menciut. Hihihi. Bau melati kini sepenuhnya tergantikan oleh bau amis darah yang menusuk hidung. Elara menutup mulutnya, menahan mual. Tiba-tiba, dari lantai atas, sebuah bola kelereng jatuh menggelinding menuruni tangga kayu yang megah satu persatu. Tuk, tuk, tuk. Kelereng itu berhenti tepat di kaki Elara. Saat ia menyorotkan senternya, ia menjerit. Kelereng itu bukan terbuat dari kaca, melainkan tampak seperti bola mata yang memerah. Kepanikan mulai melanda, mereka memutuskan untuk segera keluar. Namun, saat Bima mencoba membuka pintu utama, pintu itu terkunci rapat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. "Pintunya macet," teriak Bima. Suaranya kini dipenuhi ketakutan. Tawa melengking itu kembali terdengar, kali ini tepat di belakang mereka. Mereka serentak menoleh. Di puncak tangga, sesosok wanita berdiri dalam remang-remang. Rambutnya hitam panjang tergerai hingga menyentuh lantai. Menutupi sebagian wajahnya, ia mengenakan gaun putih panjang khas noni Belanda. Namun gaun itu tidak lagi putih. Gaun itu bersimpah warna merah darah yang pekat, seolah baru saja dicelupkan ke dalamnya. Itulah dia, sang kuntilanak merah. Ia tidak melayang, ia menuruni tangga dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. Kepalanya miring dengan sudut yang mustahil. Saat ia mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu dengan sepasang bola mata yang menyala merah penuh dendam, dan seringai lebar yang memperlihatkan gigi-gigi runcing. "Tolong," desisnya dengan suara serak, sebelum kembali tertawa histeris. Dani, yang gemetar hebat, masih berusaha merekam dengan kameranya. Namun di layar kamera, sosok itu tampak jauh lebih mengerikan. Darah segar terlihat menetes dari ujung rambut dan gaunnya, membentuk gedangan merah di setiap anak tangga yang dipijaknya. Sosok itu menuju ke arah Bima. "Kau memanggilku?" Bima terperanjat mundur, menabrak Rizka hingga jatuh.
Kuntilanak itu lenyap dari tangga dan dalam sekejap muncul tepat di depan wajah Bima. Aroma busuk dan darah membuatnya hampir pingsan. Cakar-cakar panjang dan kotor terulur dari balik rambutnya, siap merobek wajah Bima. "Lari!" teriak Elara. Mereka berpencar dalam kepanikan. Dani dan Rizka berlari ke arah dapur, sementara Elara menarik Bima yang masih membeku ketakutan ke sebuah koridor panjang. Tawa itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Pintu-pintu di sepanjang koridor terbanting dengan keras secara acak, seolah sang hantu sedang bermain-main dengan mangsanya. Elara dan Bima terpojok di ujung koridor yang buntu. Hanya ada sebuah jendela besar yang sudah lapuk. Di belakang mereka, sosok kuntilanak merah merangkak cepat di langit-langit, kepalanya berputar 180 derajat menatap mereka dengan seringai kemenangan. Di tengah keputusasaan, Bima melihat sebuah linggis tergeletak di sudut ruangan. Dengan sisa keberaniannya, ia mengambil linggis itu dan menghantamkannya ke jendela. Kaca tua itu pecah berderai. "Lompat!" perintah Bima. Mereka melompat keluar dari lantai 1 yang tidak terlalu tinggi, mendarat di semak belukar yang basah oleh embun malam. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, mereka terus berlari, mengabaikan luka goresan dan napas yang tersengal. Di belakang mereka, tawa melengking itu perlahan memudar, digantikan oleh sunyi yang mencekam. Mereka bertemu kembali dengan Dani dan Rizka di dekat gerbang. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi air mata dan kengerian. Tak ada yang bicara, mereka hanya berlari sejauh mungkin dari Wisma Van Horn. Malam itu mereka selamat, namun teror itu membekas selamanya. Bima tidak pernah lagi menjadi pemuda yang angkuh. Dani menghapus semua rekaman dari kameranya, bersumpah tidak akan pernah lagi mendekati tempat angker. Dan di Wisma Van Horn, di puncak tangga yang gelap, sosok kuntilanak merah itu masih menunggu para penantang baru yang berani mengusik dendam kesumatnya yang abadi, dendam yang berlumuran darah.